Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, caranya juga dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita kembali akan membahas fasal pembahasan berikutnya, faslun fi naf'il ibadi bi kullil bilad. Fasal seorang hamba mukmin sejati harus punya komitmen yang tinggi mendatangkan manfaat di negeri manapun dia berada. Itu kalau kita pakaikan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, sangat jelas Nabi Muhammad SAW meminta kita untuk menjadi manusia yang bisa membawa manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa membawa manfaat kepada orang lain. Maka di dalam Islam itu Bapak Ibu, sejatinya seorang muslim dimanapun, di tempat apapun dan kapanpun dia berada, harus bermentalitas problem solver, pemecah masalah, bukan justru
problem maker, orang yang buat masalah ataupun buat onar. Nauzubillah min zalik. Jadi kalau ada seorang muslim keberadaannya justru membuat keonaran, membuat kegaduhan, membuat konflik, itu sebenarnya ada di antara pemahaman Islamnya yang salah. Ya, ada pemahaman Islamnya yang salah, sehingga keberadaannya itu bukan membawa keberkahan, bukan membawa kemanfaatan, justru sebaliknya membawa bencana dan musibah kepada orang di sekitar. Maka jangan pernah kita menjadi seorang muslim problem maker, pembuat onar atau pembuat masalah, atau jangan juga kita menjadi bahagian daripada masalah itu, part of problem. Jangan juga Bapak Ibu. Maka Nabi Muhammad SAW meminta kita menjauhi orang-orang yang bermasalah. Takutnya apa? Kita tidak punya cukup ilmu, tidak punya cukup mental, sehingga akhirnya kita terbawa-bawa ke dalam masalah yang sebenarnya bukan masalah kita, masalah orang. Tapi karena kita ikut-ikutan dalam masalah itu, akhirnya kita juga tertarik-tarik, terlibat-libat dalam masalah tersebut. Ada satu hadis di dalam Sahih Muslim, ya. Rasulullah SAW di dalam hadis itu dengan nubuatnya memprediksi kepada kita bagaimana keadaan umatnya di akhir zaman kelak, ya, di zaman kita sekarang ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar tentang asyratus sa'atis sughra, asyratus sa'atil kubra, ciri-ciri kiamat kecil, ciri-ciri kiamat besar, semua ciri-ciri kiamat kecil yang disebut dan dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis sudah pada terjadi satu persatu di zaman kita hidup ini. Ya, tetapi belum satu pun dari 10 tanda-tanda kiamat besar yang disebut oleh Nabi di dalam hadis, la ta'tikumus sa'ah qabla asyarah, yang namanya kiamat tidak akan terjadi sebelum didahului oleh 10 peristiwa. Itu belum ada satupun yang terjadi. Seperti terbitnya matahari dari barat dan tenggelam di timur, terjadi 3 gerhana berturut-turut, gerhana dari timur, gerhana dari barat, dan gerhana dari Jazirah Arab. Itu kan juga belum terjadi di zaman kita sekarang. Wa nuzulu Isa al-Masih, turunnya Nabiullah Isa al-Masih, munculnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj, munculnya makhluk yang bernama Dajjal, itu juga belum terjadi di masa kita hidup sekarang, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau itu sudah terjadi, kiamat itu kata Rasulullah hanya sejengkal waktunya dari kehidupan kita. Jadi kalau saya masih sangat optimis, kayaknya kita semua meninggal dunia, kiamat juga belum terjadi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata Rasulullah pada saat 10 tanda-tanda kiamat besar itu terjadi, berarti tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masih ada sholat berjamaah, masih ada kumandang azan, ya kan? Selama masih ada orang tahlilan, ada orang samadiyah yang terus menyebut nama Allah, insya Allah kiamat itu mungkin, ya, kuat dugaan kita bersama tidak terjadi sampai kita nanti mati, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam salah satu prediksi nubuahnya tentang akhir zaman, Nabi Muhammad SAW berkata, sayati alaikumul fitanu, suatu saat kelak akan datang suatu masa yang penuh dengan berbagai macam fitnah. Al-qa'id fiha khairun minal qa'id,
Tapi dalam menghadapi masa fitnah itu, kata Nabi, kalian yang duduk dalam menyikapi fitnah itu lebih baik daripada kalian yang berposisi berdiri. Wal qa'im fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang dalam posisi berdiri masih jauh lebih baik daripada orang yang posisi sambil berjalan menuju ke tempat fitnah itu. Wa man yajidu malja'an aw mu'adzan falyasta'iz minhu. Barang siapa yang punya tempat pelarian dan tempat perlindungan dari berbagai fitnah akhir zaman itu, hendaknya dia menghindar, pergi ke tempat pelarian dan persembunyian. Itu jangan terlibat-libat dalam fitnah akhir zaman. Itu tuntunan dari Rasulullah. Maka Bapak Ibu, saya ingat suatu hari selepas pengajian ada jamaah kita. Ya biasalah dia setelah pengajian ngobrol di kedai kopi sambil menyeruput segelas kopi. Ada jamaah yang ngeluh, Pak Ustadz, ini akhir-akhir ini di media sosial banyak sekali orang saling maki-maki antara satu dengan yang lain. Pusing kita lihat. Saya jawab, siapa suruh Bapak lihat itu? Kita yang nggak lihat itu baik-baik aja, nggak pusing. Karena Bapak ikut-ikutan ke dalam masalah orang lain, akhirnya kita ikut ketiban pusing. Masalahnya punya orang, dia bergaduh dengan orang lain saling caci maki di situ, ngapain kita ikut komentar? Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sekarang kita tidak tahu lagi yang mana yang benar, mana yang salah itu kan. Masalah ijazah palsu lah, yang penting ijazah kita asli, Pak. Masalah orang ijazah palsu itu, aduh, kita pun tidak tahu yang benarnya yang mana itu ya. Kalau kita ikut-ikutan di situ, Bapak Ibu habis energinya, habis waktunya, tanpa bisa produktif untuk masalah yang lain. Padahal kalau waktu kita yang terbatas, kita pakai untuk masalah yang lain, mungkin mendatangkan banyak manfaat yang lebih banyak kepada diri, keluarga, dan juga masyarakat. Ya. Maka itu harus menjadi komitmen bagi semua kita. Orang yang beriman itu apa? Fi naf'il ibadi bi kullil bilad. Kita harus komitmen bisa membawa banyak manfaat di negeri manapun kita berada, di kampung sendiri, di perantauan, di tempat kita bertugas. Itu yang harus selalu menjadi komitmen kita bersama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Izzuddin bin Abi Salam di dalam kitab Syajaratul Ma'arif mengutip sebuah firman dari Allah pada surat Maryam ayat 31 ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu jawaban Isa yang saat itu masih usianya hari, Bapak Ibu, hitungan hari. Kita tahu bersama kan Nabiullah Isa itu salah satu mukjizatnya bisa berbicara pada saat usianya masih hitungan hari, masih merah bayi itu. Sebabnya karena ibunya dituduh berzina sama Bani Israel. Maryam dilarang jawab sama Allah. Maryam terus-terusan dihujat, dimaki ya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Saudarinya Harun. Nah, itu banyak orang yang nggak paham tafsir, Bapak Ibu, bilang Al-Quran itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Masa Maryam disebut saudarinya Harun, padahal Harun itu hidup sezaman dengan Nabiullah Musa. Sedangkan Maryam itu, Bapak Ibu, ratusan tahun hidup setelah Nabiullah Musa alaihissalam. Berarti Al-Quran itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Allah keliru karena menyebut Maryam itu sebagai saudarinya Harun. Ada ayat dalam surat Maryam itu yang berbunyi,
ya ukhta Harun. Jadi itu sebutan Bani Israel kepada Maryam, saudari perempuannya Harun. Apa maknanya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Kita yang rajin belajar tafsir, dengar orang nyeloteh seperti itu ketawa, berarti dia nggak tuntas baca kitab tafsir. Maryam itu punya saudara kandung, namanya Harun. Bukan Harunnya saudaranya Musa. Emang Harun itu mesti saudaranya Musa? Yang namanya Muhammad itu kan bukan hanya Muhammad bin Abdul Muthalib, ada juga Muhammad bin Ismail kan, ada juga Muhammad bin Suparjo kan. Kalau di Jawa mungkin ada Muhammad bin Suparjo, atau di Sulawesi ada Muhammad bin Abdul Aziz Tajak, atau Muhammad bin Andi Muhammad di Sulawesi kan. Jadi segoblok itu ada orang liberal sekarang, Bapak Ibu ya. Jadi salah satu kebiasaan Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi. Seperti kita juga, Bapak Ibu, disuruhkan sama Nabi Muhammad, sammu auladakum bi asma'il anbiya, dalam satu hadis itu. Berilah nama anak kalian dengan namanya para nabi. Itu tuntunan itu. Kenapa banyak orang kita namanya Ismail, Ibrahim, siapa lagi, Isa ya, Musa, banyak juga yang Harun, bahkan kepala KUA Baitur Rahman yang baru kemarin dilantik namanya Harun, itu abang kelas saya di Mesir ya. Jadi kalau Harun itu punya adik, apakah mesti sesama dengan Nabiullah Musa? Kan itu goblok bin bodoh itu namanya ya. Tapi ada orang di media sosial berani ngomong seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Maryam punya saudara laki-laki namanya Harun. Itulah sebabnya Bani Israel di dalam Al-Quran menyebut, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Maryam atau saudari perempuannya Harun, bapakmu itu bukanlah gigolo, ibumu juga bukanlah pelacur. Bagaimana caranya kamu bisa punya anak tanpa menikah? Maryam diam karena dilarang menjawab sama Allah. Tapi tiba-tiba Allah kirim malaikat Jibril, kasih tahu sama Maryam untuk tanya langsung sama bayi yang baru saja beliau lahirkan itu. Fa'asyarat ilaih. Maryam pun nunjuk bayi, kalian tanya sama bayi ini. Bani Israel semuanya menjawab, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bisa berbicara dengan bayi yang masih dalam ayunan? Hitungan hari itu bayi baru lahir, ya belum seminggu. Tiba-tiba bayi itu berbicara. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya adalah hambanya Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku akan diberikan kitab suci, kita nyebutnya Injil. Wa ja'alani nabiyya, kelak aku juga akan diangkat sama Allah sebagai seorang nabi. Jadi kadang-kadang saya baca jawaban Isa itu kaget juga. Seram bukan kaget. Coba Bapak Ibu bayangkan, di zaman kita ada anak bayi usia 3-4 hari masih merah, masih pakai pampers, masih pegang dot di tangan kanannya. Tiba-tiba dia ngomong, ini Abdullah, di atas mimbar wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan keberkahan, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dimanapun aku berada. Maka Bapak Ibu, di dalam syair-syair Nabiullah Isa alaihissalam itu diibaratkan embun yang menghidupkan tanah gersang dimanapun dia berada. Jadi beliau ke sana, daerah itu orangnya susah, jadi gembira.
Kalau datangnya Nabiullah Isa alaihissalam, samalah seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Madinah dulu namanya Yasrib, berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu perang saudara antara sesama. Datang Nabi Muhammad, damai itu kota Madinah, diubah namanya dari Yasrib menjadi Madinah. Ya, itu keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau Bapak Ibu pergi haji, pergi umrah, beda itu struktur sosial masyarakat di Mekah dengan Madinah. Orang Madinah itu lebih adem hawanya ya, lebih tenang ya Pak Haji. Ini Pak Haji tiap bulan nih umrah nih, lebih tenang, bawaan lebih teduh. Tapi orang Mekah itu waduh. Ya, kalau bahasanya orang Arab Faudawi. Faudawi itu orang onar, bicaranya kasar-kasar, keras-keras, klakson tiap hari kita dengar, saling sahur menyahut, ya, tapi di Madinah enggak kita dengar seperti itu. Kenapa? Mereka sangat menghormati adanya jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota mereka. Maka oleh sebab itulah dari ayat ini disimpulkan oleh para ulama, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah akan menjadikan keberkahan dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah menwasiatkan aku untuk terus menegakkan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Maka Bapak Ibu, di dalam Al-Quran ada 4 ya kisah seorang anak bayi yang masih kecil, yang belum sampai 1 bulan tapi sudah bisa ngomong. Itu ada 4 ceritanya. Secara logika manusia kan tidak masuk itu, tapi Al-Quran menceritakan ada 4. Yang pertama Isa bisa berbicara waktu dia masih sangat kecil. Yang kedua Bapak Ibu, bayi Ashabul Ukhdud, an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ashabul Ukhdud itu Bapak Ibu di zaman dahulu sebelum Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada satu orang raja yang sangat sewenang-wenang, yang sangat dolim. Dia mentahbiskan dirinya sebagai Tuhan. Rakyatnya diminta untuk menyembah dirinya, sampai datang satu orang pendakwah yang mengajak mereka percaya kepada Allah. Raja murka, akhirnya orang ini digantung, ditembaki dengan panah. Tapi sebelum ditembak dengan panah, orang ini bilang, pendakwah ini bilang, kalau seandainya tembakan panah kalian tidak bisa melukai saya, apakah kamu mau beriman kepada Allah Tuhan? Mau syaratnya. Ditembaklah, nggak kena Pak. Ditembak 1 kali, 2 kali, 3 kali, nggak kena, nggak mati. Seharusnya kan udah beriman, tapi enggak juga. Akhirnya dihidupkanlah api yang berkobar, yang menyala. Pendakwah itu dicampakkan ke dalam api itu. Dan semua orang yang beriman kepada Allah di hari itu juga dicampakkan ke situ. Termasuk seorang perempuan yang punya bayi. Jadi ibunya itu nggak tega lompat ke dalam api. Kenapa? Bukan karena nggak tega dianya yang tersakiti, tapi dia nggak tega bayi kecilnya itu yang akan jadi tumbal, yang harus ikut mati bersama dia. Tiba-tiba bayinya ngomong, bicara, jangan takut ibuku, loncat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti kita dengan yang lebih baik. Wah, loncat itu Ashabul Ukhdud, ya, an-nari dzatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi Ashabul Ukhdud itu waktu loncat, raja itu yang zalim nonton sambil tertawa itu. Psikopat bahasa kita, orang mati masuk api. Kalau kita kan ngeri Bapak Ibu, ngeri kita lihat orang dihukum itu ngeri. Tapi mereka wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, nonton sambil tertawa. Wah, mati kau terbakar. Itu kan psikopat namanya itu, yang nggak sehat lagi jiwanya itu.
Saya waktu di Arab Saudi tahun 2005 dulu Pak, pernah lihat orang di kisos tangannya. Sekarang nggak ada lagi hukum kisos di Arab Saudi. Tahun 2005 waktu itu masih ada. Terakhir kisos itu tahun 2012. Setelah Muhammad bin Salman jadi putra mahkota, ditarik itu, nggak ada lagi hukum kisos di Arab Saudi. Pernah saya lihat orang dipotong tangan sekali Pak. Itu hilang selera makan saya seminggu. Nggak nafsu saya makan lihat orang dipotong tangannya itu. Ini ada orang yang senang lihat orang diazab, na'udzubillah min dzalik. Itu cerita Ashabul Ukhdud, ya, bayi yang diberikan karomah sama Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Termasuk juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bayi yang menjadi saksi kalau Yusuf tidak berniat jahat kepada Zulaikha. Kan ceritanya Yusuf itu digoda terus sama Zulaikha, tapi Yusuf berusaha menghindar sampai akhirnya Yusuf berusaha lari dari Zulaikha. Zulaikha tarik baju Yusuf dari belakang. Tiba-tiba wastabaqal baba wa qaddat qamisahu qudda min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Waktu mau buka pintu, kejar-kejaran sama Zulaikha, suaminya Zulaikha sudah di depan pintu itu. Maka Zulaikha nuduh, ini Yusuf mau menyakiti saya, mau memperkosa saya. Yusuf mau ngomong apa? Dia cuma numpang hidup di rumah itu. Nah, Allah punya kepentingan membela nabinya yang sedang difitnah. Wa syahida syahidun min ahliha. Kebetulan di rumah itu ada anak bayi pembantunya Zulaikha. Pembantunya Zulaikha itu baru melahirkan seorang bayi. Dibuat bisa bicara sama Allah bayi itu. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa minas shadiqin wa in kana qamisahu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Tiba-tiba dibuat bicara. Ini siapa saksinya ini? Yang betul yang mana? Anak kecil itu Bapak Ibu berdiri berbicara dan berkata, in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Jika bajunya Yusuf itu koyak dari arah depan, Zulaikha benar dengan klaimnya, wa huwa minal kadhibin, Yusuf yang bohong. Berarti kan ada usaha memperkosa untuk melindungi diri. Zulaikha meronta-ronta dan merobek bajunya Yusuf dari arah depan. Tapi kata bayi itu, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa minas shadiqin. Tapi kalau bajunya Yusuf itu koyaknya dari arah belakang, fakadabat, maka Zulaikha itu pendusta. Dia yang berusaha merayu Yusuf berusaha lari menjauh dari Zulaikha. Maka ditariklah bajunya, koyaklah dari arah belakang. Fakadabat, si Zulaikha pendusta, wa huwa minal kadhibin, Yusuf yang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, pada saat dicek sama suaminya Zulaikha, ternyata bajunya Yusuf itu koyak dari arah belakang. Qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna adzim. Ini termasuk dari tipu daya perempuan. Sesungguhnya tipu daya yang paling besar itu tipu daya perempuan. Nah, hati-hati. Jadi dalam dunia ini banyak sekali orang yang jatuh karena tipu daya perempuan. Banyak sekali kan. Tidak usah kita sebut satu persatu cerita. Banyak penguasa itu jatuh karena perempuan. Nah, maka saya syukur presiden kita sekarang nggak ada istri. Satu fitnah selamat Pak Presiden kita, karena nggak ada istri. Raja Louis IV, Raja Prancis terakhir itu hancur Pak, revolusi sosial di Prancis itu terjadi. Kenapa? Karena ratunya itu hedon betul. Raja Louis itu punya ratunya itu, masya Allah, hedon betul itu. Ya. Betul-betul penyembah materialistik ratunya Raja Louis itu, sehingga dia jatuh itu gara-gara istrinya. Ferdinand Marcos di Filipina itu jatuh
gara-gara sikap istrinya yang hedon, kehidupan istrinya yang hedon. Yang kedua yang bahaya seorang pemimpin itu apa? Punya anak laki-laki, itu bahaya betul. Ya, seorang pemimpin bisa menghancurkan karirnya itu dua, Bapak Ibu, dalam sejarah. Punya istri, yang istrinya itu lebih dominan daripada dia yang ngatur. Maka Bapak Ibu coba nanti baca surat Al-Ahzab. Istri Nabi Muhammad itu kan bukan satu ya, 9. Itu ngaturnya ternyata kuat juga itu. Minta ini, minta itu. Sahabiat dibelikan baju baru sama suaminya. Pulang-pulang ke rumah istri Nabi minta, ya Rasulullah, masa saya bajunya baju lama, sahabatmu aja beliin baju baru sama istri. Sakit kepala Nabi ya. Ada lagi sahabiat yang punya rumah baru, datang lagi istri yang lain minta, ya Rasulullah, masa rumah kita rumah kecil, kenapa nggak bangun yang baru? Pusing lagi Rasulullah. Maka Bapak Ibu turun surat Al-Ahzab ayat 28 itu, ya nisa'an nabi in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istrinya Nabi, jika kalian terlalu banyak menuntut kepada Rasulullah, pingin ini, pingin itu, fata'alaina, kemari semua kalian, umatti'kunna, akan aku beri apa yang kalian minta. Nah, bukannya Rasulullah tidak bisa, bisa, tapi ya nggak pantas lah, masa istri Nabi itu ngatur Nabi, kan nggak pantas itu. Ya udahlah, daripada repot-repot, ribut-ribut, lebih bagus selesai dengan baik-baik. Umatti'kunna, akan aku beri apa yang kalian minta, wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi setelah itu saya cerai kalian semua. Karena nggak pantas istri Nabi itu minta macam-macam urusan duniawi, nanti jadi sunnah diikuti oleh istri umatnya Nabi. Yang repot siapa? Suami-suaminya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka bapak-bapak yang istrinya penuntut, hafal ayat ini baik-baik. Hafal ayat ini baik-baik di rumah. Jadi benteng, tameng, mantra kita itu ya, dalam menghadapi istri yang banyak nuntut. Diam semua Bapak Ibu. Setelah turun ayat itu, istri-istri Nabi Muhammad itu diam semua. Tidak berani macam-macam, tidak berani minta-minta lagi. Nah, itu bahayanya seorang suami yang punya istri macam-macam. Yang kedua, bahayanya lagi seorang pemimpin yang punya anak laki-laki terutama. Maka hikmah kenapa Nabi kita tidak punya anak laki-laki kan? Maka Muhammad, ya sempat Nabi punya 2 orang anak laki-laki. Pertama Qasim, yang kedua Ibrahim, tapi usia mereka berdua nggak sampai 2 tahun meninggal dunia. Maka Allah mengatakan dalam surat Muhammad, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang anak laki-laki di tengah kalian. Seandainya, coba sekarang Bapak Ibu, keturunan Nabi Muhammad yang kita sebut habaib itu kan dari Fatimah, dari anak perempuan ya, dengan nikah dengan Ali bin Abi Thalib, itu saja diulu-ulukan. Coba seandainya Nabi Muhammad punya anak laki-laki, punya cucu dari anak laki-laki, punya cicit dari anak laki-laki, coba Bapak Ibu bayangkan betapa dikultusnya mereka itu. Ya, itu hikmah lain kenapa Allah menjaga Rasulullah SAW sehingga tetap menjadi nabi yang utuh seperti yang diinginkan oleh Allah. Salah satunya apa? Tidak punya anak laki-laki. Ya, jadi besok kalau mau memilih calon presiden yang nggak ada anak laki-laki, Pak, itu insya Allah aman, itu negara aman itu. Ya, istrinya juga nggak macam-macam, nah itu aman ya. Minimal Pak Prabowo udah nggak ada istri, itu aman itu insya Allah. Negara kita aman itu ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, aina fi'an li ibadihi ainama halaltu. Jadi maksud daripada ayat tadi surat Maryam ya, ayat 31, nafi'an li ibadihi ainama halaltu. Kita harus bisa membawa banyak manfaat dimanapun dan kapanpun kita berada.
Itu komitmen ya, harus jadi komitmen kita bersama dalam kehidupan. An-naf'u naf'ani, adapun manfaat dalam tinjauan agama ada dua. Naf'un fil adyan, manfaat dalam agama, wa naf'un fil abdan, dan manfaat dalam yang sifatnya duniawi, badan ya, fisik. Wal barakatu kasratul khairi wa ziyadatihi. Adapun keberkahan itu maksudnya apa? Kasratul khairi wa ziyadatihi. Manfaat yang terus bertambah, yang tidak pernah berhenti, yang kita berikan kepada orang, itu yang disebut dengan barakah. Ya, barakah itu kebaikan yang tidak pernah berhenti. Ya, jadi walaupun sedikit, tetapi nilai manfaatnya dirasa oleh banyak orang, itulah yang dimaksud dengan keberkahan. Maka Nabi Muhammad dalam semua aspek kehidupan, bukan banyaknya yang dikejar Bapak Ibu, tapi keberkahannya. Syukur-syukur banyak dan berkah. Itu cita-citanya Rasulullah. Dalam doanya minta rezeki, apa yang didoakan oleh Nabi? Ilmu itu diminta tambah, rezeki itu diminta keberkahannya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi. Ya Allah, kami minta keselamatan dalam agama, wal afiyata fil jasadi, kesehatan dalam badan kami, raga kami. Wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahan ilmu bagi kami. Wa barakatan fil rizki, dan keberkahan dalam rezeki kami. Jadi kalau uang bertambah, rezeki bertambah, ilmu nggak bertambah, itu lama-lama harta habis Bapak Ibu, ya kan? Lama-lama harta habis. Kenapa? Ada perusahaan corporate itu dari tahun bertahun makin berkembang, tapi juga ada corporate Bapak Ibu, perusahaan 30 tahun sudah bangkrut karena nggak ada ilmu untuk inovasi. Kita dulu pernah lihat Arun itu, menurut saya itu salah kelola Bapak Ibu. Dulu jayanya luar biasa Arun itu. Tiba-tiba jatuh seperti dari langit, terbengkalai seperti itu, pasti ada yang salah urus itu. Seharusnya dengan perusahaan sebesar itu, sekarang masih ada unit-unit usaha yang lain kan hidup Mas. Apa enggak orang hidup di Arun itu? Kebetulan saya punya Yahcut, ya, adik ibu saya dulu kerja di Arun. Itu orang Arun itu menurut saya kufur nikmat. Masa rumahnya hidup AC 24 jam? AC hidup 24 jam, TV hidup 24 jam, apa? Lampu hidup 24 jam. Bahkan mereka pergi ke Banda Aceh pun rumahnya masih hidup AC, Pak. Itu bagi saya boros, israf. Kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Dan itu bukan satu orang Arun, seluruh orang yang tinggal di komplek Arun gaya hidupnya seperti itu. Jatuhlah perusahaan, suka-suka waktu lagi jaya, sekarang hancur kan, rumah-rumahnya jadi sarang babi sekarang itu di Arun itu. Ya, kenapa? Dulu lagi di puncak mereka buang-buang, hambur-hambur duit. Itu tidak berkah dalam agama, tidak ada berkah. Coba dimanage dengan baik, efisiensi tetap diterapkan, walaupun duit berlimpah diinvestasikan ke tempat lain seperti yang dibuat oleh orang Qatar, oleh orang Emirat. Orang Qatar itu nggak tahu bahwa duit itu mana, investasi putar lagi ke tempat lain. Itu cara satu untuk memberkahi rezeki. Ya, kalau kita nggak buang-buang hambur-hambur, maka jatuhnya langit langsung ke bumi Bapak Ibu. Ya, seharusnya perusahaan bonefit sebesar itu nggak langsung jatuh, sungsang seperti itu. Ya, tapi itulah karena salah tata kelola, hilang keberkahan, tidak ada keberkahan di situ. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi selalu mendoakan keberkahan dalam rezeki. Ilmu itu bertambah, dengan bertambahnya ilmu ada duit nggak akan habis. Bapak Ibu, ada orang minjam duit kepada kita, ilmu bisnis nggak punya, 1 miliar kita kasih besok habis. Tapi ada orang nggak ada modal, ilmu dia punya, kita campakkan dia ke hutan, dia bisa bertahan hidup. Modalnya adalah ilmu.
Saya pernah ikut satu kali wawancara orang terkaya di dunia itu, Bill Gates. Jadi si wartawannya nanya, seandainya harta Bill Gates itu kami curi, kami buang Anda ke hutan, apa Anda bisa? Dia jawab, Pak, saya makin kaya. Kalau saya diberikan kesempatan muda lagi, usia 20 tahun, dengan ilmu dan pengalaman saya bisa menciptakan uang lebih banyak lagi dari sekarang. Cuman saya nggak muda lagi, kata dia. Kenapa? Yang paling penting itu ilmu. Ilmu itu nggak bisa dicuri sama orang. Ya, ilmu itu tidak pernah bisa diambil sama orang lain. Nah, maka Rasulullah SAW mendoakan kita umatnya selalu hidupnya berkah kan? Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku di waktu paginya. Nah, ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang hidupnya berkah gimana? Yang bangun pagi. Maka saya setuju Pak, di manapun itu, di Aceh itu sudah keluar aturan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh itu mengeluarkan aturan, anak-anak nggak boleh lagi ada yang keluyuran malam. Itu betul itu. Di Cina aja, negara komunis seperti itu Pak aturannya. Masa kita negara Muslim nggak seperti itu? Di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi itu keluarin aturan juga, nggak boleh ada keluyuran malam. Anak-anak sekolahan itu jam 10 nggak boleh lagi ada yang di luar, betul. Tapi prakteknya kan enggak. Saya tadi subuh aja masih ada anak-anak main game di kafe. Itu maunya ditangkap, itu harus disiplinkan. Pak Bambang itu dimasukkan ke sekolah TNI, itu disiplinkan. Ya, harus itu, kalau enggak hancur anak-anak kita dengan game, apalagi nauzubillah itu judi online itu, masya Allah, hancur itu anak-anak kita, judi, narkoba, game online. Ya, kalau nggak diatur dengan aturan yang jelas, bisa merusak itu generasi yang akan datang. Fa'asnallahu ala Isa biqaulihi ja'alahu nafi'an lil ibadi aina ma kana wa haitsu kana. Maka Allah memuji Nabiullah Isa alaihissalam melalui surat Maryam ayat 31 tadi. Biqaulihi ja'alahu nafi'an lil ibad, karena komitmennya Nabiullah Isa untuk mendatangkan manfaat banyak kepada hamba-hambanya, aina makana wa haitsu kana, dimanapun dan kapanpun dia berada. Nah, maka Nabiullah Muhammad SAW berkata tentang Nabiullah Isa itu apa? Lillahi qaumun, Allah punya satu kaum, idza halu bimanzilatin halun nada, dimanapun mereka berada seperti membawa embun segar kepada masyarakat. Wa yasirul juda idza saru, maka embun itu juga akan pergi dengan perginya mereka meninggalkan di tempat itu. Ya, maka Bapak Ibu, itu harus menjadi satu komitmen dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita punya makna. Apa makna dalam kehidupan itu? Minimal sekali Bapak Ibu, kita tidak ganggu orang lain. Nah, itu paling minimal. Jangan pernah menjadi problem maker, orang buat onar, atau part of problem, bagian dari masalah orang lain. Ya, jangan pernah. Syukur-syukur menjadi problem solver, menjadi penyelesai masalah orang. Kalau itu pun juga nggak bisa, minimal kita nggak ganggu kehidupan orang lain. Udah itu, udah oke itu. Kehidupan kita sebagai Muslim itu udah oke. Minimal kita nggak ngerepotkan, nggak ngesusahin orang lain dalam kehidupan ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasrun minallahi wa fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.